Shalom sahabat BSJD yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam BSJD bersama saya Pikaris Kusuma Jayanti dari Resort Palangkaraya Hulu. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu, rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Kasih setia-Mu mengalir bagi hidup kami dan keluarga, bahkan bagi gereja Tuhan. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Urapi kami sekalian dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sahabat BSJD, pada hari ini pembacaan firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita diambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Injil Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-32. Tapi di sini saya akan membacakan pada ayatnya yang ke-20 saja. Demikian firman Tuhan. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Amin. Saudara-saudara, salah satu pengalaman yang tidak mengenakan saat kita naik kendaraan umum adalah jika ada orang yang berbau dan juga kotor duduk di sebelah kita. Nah, orang itu memang berhak untuk naik kendaraan itu dan duduk di bangku manapun yang tersedia. Tetapi karena keadaannya kita merasa tidak nyaman, sehingga akhirnya memilih untuk pindah tempat, menjauh dari orang tersebut. Nah, itulah reaksi yang normal dilakukan oleh orang yang merasa dirinya bersih badannya terhadap orang yang berbau dan juga kotor. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana dalam nas yang menjadi perenungan bagi kita pada saat ini, bagaimana perumpamaan ini bercerita tentang kehilangan, bercerita tentang penyesalan yang sangat teramat dalam dan terkubur penyesalan di dalam hati. Namun akhirnya perumpamaan ini menyampaikan kabar baik yang sangat melimpah. Kesedihan, kepedihan berganti dengan pesta meriah dan sukacita. Karena itu, Bapak Ibu, reaksi sang ayah dalam perumpamaan Yesus kali ini malah sangat tidak normal, sangat luar biasa dilakukan. Kita dapat membayangkan bagaimana keadaan anak bungsu saat itu sebagai penjaga babi yang miskin. Ia pasti kotor dan juga berbau. Sebaliknya, sang ayah ini adalah orang yang bersih dan orang yang terhormat. Tetapi ketika sang ayah melihat si anak bungsu di kejauhan, ia berlari untuk menyambutnya. Bukan itu saja, sang ayah kemudian merangkul, mencium, dan menggelarkan pesta baginya. Apakah yang mendorong ayah tersebut untuk melakukan hal yang demikian? Tidak lain karena cinta dan kerinduannya begitu besar kepada anaknya yang sudah lama hilang dan sekarang kembali. Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, demikianlah juga keadaan kita di hadapan Allah. Bagaimana dosa ini membuat kita berbau, dosa ini membuat kita kotor, menjijikan dan tidak layak datang mendekat kepada Tuhan.
Tetapi kita tidak perlu takut akan ditolak jika kita datang kepadanya dan meminta ampun. Bagaimana kasih-Nya begitu besar kepada kita, sehingga selama kita mau bertobat dan kembali kepadanya, Dia akan menyambut kita dengan penuh sukacita. Saudara, dosa menjadikan kita kotor, menjadikan kita najis dan berbau. Tapi kasih Allah memeluk dan menguduskan kita. Bagaimana pada hari ini adalah hari reformasi dan Bapak GKE. Mari kita hidup menurut roh, yaitu bagaimana kehidupan orang percaya meladani sikap atau karakter Allah dalam menghadapi saudara kita yang terhilang, untuk mereka kembali dan menemukan jalan menuju pintu pertobatan dan kemudian bertobat. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, Engkau begitu luar biasa bagi kami. Sekalipun kami melakukan kekejian yang sangat memalukan, sangat kotor dan berbau, tapi Engkau tidak pernah merasa bersih. Engkau justru datang merangkul kami sekalian. Ketika banyak orang yang merasa bersih lalu tidak mau bergaul, justru Engkau menunjukkan kemurahan-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih buat kasih-Mu yang mengharuskan kami semua dan senantiasa memberkati kehidupan kami. Terpujilah Allah. Saat ini kami mau berdoa bagi seluruh hal yang kami lakukan pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami lakukan, apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan membukakan jalan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Inilah doa dan pengharapan kami. Amin.